pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para distributor NASA, kembali bertemu dengan saya lagi pada topik pembahasan cara memulai bisnis dengan benar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal-hal teknis mengenai 8 langkah sukses. Dan saya akan membahas langkah yang pertama, yaitu membangun impian dan goal setting. Nah, membangun impian dan goal setting ini, mengapa Anda harus memiliki iman yang kuat agar Anda tidak mudah patah semangat ketika terjadi kendala atau hambatan di saat Anda mengawali bisnis ini. Nah, impian itu seperti obat bius ya, yang akan mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit saat seorang akan dioperasi. Nah, rasa sakit Anda mungkin datang saat Anda ditolak oleh prospek Anda, mungkin diejek oleh tetangga Anda, atau saat Anda mengalami kekecewaan karena hal-hal yang lain yang berkaitan dengan bisnis ini. Impian yang selalu Anda ingat dan Anda pegang, ini akan membuat rasa sakit hati itu segera pulih, bahkan akan menjadi pemicu semangat dalam berproses mewujudkan impian Anda. Nah, pasti dong Anda pernah mengalami saat Anda mengajak teman-teman dekat, malah teman-teman Anda mengatakan, sudah, kalau bisnis itu yang pasti-pasti aja, nggak usah menghayal menjadi orang kaya, sudahlah yang wajar-wajar saja, nggak usah sok nipu-nipu seperti itu. Coba bayangin, Anda menjalankan bisnis bertujuan untuk membantu mereka, bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk memiliki bisnis, tetapi Anda dianggap menipu. Coba bayangkan kalau Anda tidak punya impian atau alasan yang kuat mengapa Anda harus terus menjalankan bisnis NASA. Saya yakin dengan peristiwa seperti itu Anda langsung drop mentalnya dan kemudian Anda menyatakan berhenti menjalankan bisnis NASA. Nah, sebaliknya, jika Anda memiliki impian yang kuat, maka hinaan itu akan menjadi sebuah vitamin yang akan menambah semangat Anda untuk Anda segera sukses dan membuktikan. Ya, jadi menjadi sebuah pemicu, menjadi sebuah penyemangat bahwa ini kalau saya tidak berhasil, saya tidak sukses, saya akan selalu direndahkan, saya akan selalu diejek. Jadi mau tidak mau saya harus sukses menjalankan bisnis ini. Nah, sekarang apa sih impian itu, Bapak dan Ibu ya? Nah, impian itu adalah sesuatu yang Anda inginkan dan harus terwujud ya. Pada kalimat harus terwujud ini saya kasih garis merah karena inilah yang membedakan antara impian dan keinginan saja. Seseorang yang hanya ingin membeli sebuah mobil, kalau misalkan kalau nggak dapat gimana? Ya kalau nggak dapet ya nggak apa-apa sih ya, naik motor juga nggak apa-apa kok. Nah, itu bukan sebuah impian, itu hanya sebuah keinginan yang tidak ada tidak ada semangat untuk meraihnya. Maka kalau Anda betul-betul punya keinginan yang Anda putuskan harus terwujud, suka tidak suka, mau tidak mau, Anda berusaha keras untuk mewujudkannya. Nah, itu adalah impian Anda. Nah, impian itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan emosi dan hasrat. Dan jika Anda mengingatnya, maka Anda bisa menangis, terharu, bahkan tersenyum, sedih, sakit hati. Lalu hati Anda berkata, pokoknya aku harus mewujudkan impianku. Kalau tidak, saya akan dianggap orang yang gagal. Saya akan selalu rendah diri. Orang-orang akan merendahkan saya. Maka mau tidak mau aku harus mewujudkan impianku. Sekarang pertanyaannya berarti apa ya? Apakah Anda memiliki sesuatu yang sangat-sangat Anda inginkan dan Anda akan merasa sedih, terharu, menangis, sakit hati setiap kali Anda mengingatnya? Kira-kira apa yang kalau Anda ingat, Anda tiba-tiba terasa sakit hati, terasa terharu, menangis,
berkecamuk lah istilahnya. Jadi betul-betul ketika Anda mengingat sesuatu itu emosi Anda itu keluar ya. Nah, coba sekarang saya akan memberikan sebuah contoh. Saya tidak tahu contoh ini apakah Anda alami atau tidak. Misalkan gini, pernah nggak Anda punya problem masalah hutang? Hidup tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, dan setiap hari Anda diteror oleh ketukan pintu sampai Anda takut membuka pintu karena pasti yang akan membuka bayangan Anda itu adalah tukang penagih hutang. Coba itu terjadi pada diri Anda. Kira-kira kalau keadaan seperti itu, impian apa yang Anda ingin wujudkan? Barangkali Anda ingin memiliki impian segera lunasi hutang. Saya sudah kapok, saya sudah trauma, saya sudah tidak mengulang lagi untuk hutang, saya harus melunasi hutang. Nah, dengan Anda memiliki impian seperti ini, Anda akan memiliki kekuatan dalam Anda merintis, berproses menjalankan sebuah bisnis. Kasus yang lain misalkan, ada seseorang yang harus terpaksa berpisah dengan suami tercinta karena suami harus bekerja di luar negeri atau istri harus bekerja di luar negeri, sehingga ketika memandang laut seakan dengan pandangan yang kosong, pandangan yang hampa, yang menerawang nun jauh di sana. Dia ingat suaminya sedang bekerja, istrinya sedang bekerja, pulang hanya 1 tahun 2 tahun sekali, dan dalam hatinya berkata, seandainya aku bisa membantu kamu mencari penghasilan, kamu tidak harus bekerja ke negeri orang. Seandainya aku punya usaha sendiri, kamu bisa membantu aku bersama-sama membangun bisnis di negeri sendiri. Mungkin ini terjadi pada diri Anda. Barangkali mungkin Anda memiliki alasan yang kuat untuk memiliki usaha sendiri di rumah. Nah, tanpa Anda punya kekuatan, Anda punya alasan yang kuat, sepertinya berat menjalankan bisnis ini. Kalau Anda meneruskan menjalankan bisnis ini tanpa impian yang kuat, ujung-ujungnya nanti susahnya saja yang Anda dapat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, tenggelam kemudian, layu sebelum berkembang. Ya, nggak enak. Masa bersakit-sakit dahulu, mati kemudian? Nggak enak banget ya. Nah, Bapak dan Ibu, dengan Anda memiliki impian, memiliki usaha sendiri rumah, Anda punya keinginan yang kuat untuk apa? Untuk memulangkan suami, untuk memulangkan istri ke tanah air, agar bisa bersama-sama hidup wajar sebagai sebuah rumah tangga yang berdampingan setiap hari, bukannya hanya setahun atau 2 tahun ketemu sekali saja. Ya, coba Anda lihat, ini adalah para distributor yang berhasil membangun bisnisnya, berpartner membangun bisnisnya, berpartner membangun asetnya. Lihat senyum-senyum bahagia mereka. Mungkin ini adalah impian Anda. Aku ingin memiliki bisnis di rumah bersama suami. Ya, Anda masih bisa melihat juga beberapa leader yang berpasangan merintis usaha NASA, dan akhirnya dia bisa membangun aset bersama-sama. Mungkin ini bisa menjadi impian Anda, membangun aset bersama pasangan di rumah. Ya. Nah, apalagi ini, siapa yang mengalami keadaan seperti ini? Ya, kalau misalkan saja Anda mengalami keadaan seperti ini, gimana perasaan Anda? Mudik dengan menggunakan sepeda motor dengan 4 penumpang, ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan keluarga Anda tercinta. Nah, kalau misalkan Anda mengalami seperti ini, silakan Anda membuat impian yang kuat untuk membeli sebuah mobil. Mobil impian buat mudik dibeli kontan. Tetapkan atau tanggal, bulan, dan tahunnya.
kapan Anda bisa mendapatkan? Nah, selalu saja Anda ingat, setiap kali Anda ingat mobil, Anda akan merasa sangat terharu, Anda akan merasa sangat semangat untuk segera mewujudkan. Apapun halangan dan rintangannya, Anda akan terus jalankan bisnis ini sampai impian Anda tercapai. Kasus yang lain misalkan, barangkali Anda mengalami suatu keadaan di mana pacar Anda direbut orang hanya gara-gara Anda mungkin merasa rendah diri, Anda tidak punya material yang cukup. Mungkin mantan Anda lebih memilih orang lain karena orang lain memiliki materi yang cukup, ya. Saya tidak mengatakan di sini wanita itu materialistik, tapi saya lebih mengatakan atau lebih senang mengatakan bahwa wanita itu tidak materialistik, ya. Wanita itu realistis. Nah, coba kalau seandainya kejombloan Anda terjadi seperti ini, apa yang bisa Anda bangun impiannya? Silakan Anda membangun sebuah impian, membuat sebuah keinginan yang harus terwujud. Kelak saya harus menikah seseorang dan bulan madunya di luar negeri, seperti ini. Prewednya di luar negeri, seperti ini. Ya, bisa saja ini membuat Anda baik menjalankan bisnis yang Anda rintis. Apalagi barangkali Anda adalah orang yang mungkin tidak terlalu disukai oleh mertua karena mungkin dianggap tidak membawa keuntungan, dari keluarga miskin, bla bla bla, sehingga apapun yang Anda lakukan selalu salah di mata mertua. Lalu kondisi seperti ini, apa yang bisa Anda bangun impian Anda? Barangkali mungkin Anda bisa membangun impian dengan cara apa? Membuktikan bahwa Anda tidak seperti yang dipersangkakan oleh mertua Anda. Anda adalah sebenarnya menantu yang ingin berbakti, dan suatu saat kelak Anda harus membuktikan Anda bisa memberangkatkan haji mertua Anda. Mungkin itu impian Anda yang membuat Anda tetap bertahan di bisnis ini. Saya tidak tahu, tapi inilah banyak sekali para distributor yang akhirnya bisa memberangkatkan haji orang tuanya, mertuanya, dan itu luar biasa sekali. Atau mungkin hari ini Anda adalah seorang wanita karir, atau mungkin suami yang sibuk bekerja. Dan problemanya adalah ketika suami dan istri bekerja, yang terjadi adalah anak-anak yang menjadi kurang perhatian. Ketika pulang, sang ibu sudah capek, sehingga yang terjadi adalah marah dan marah dan marah, dan anak-anak yang menjadi korbannya. Lihatlah anak-anak Anda yang merindukan Anda setiap saat. Mereka membutuhkan setiap saat, selalu memandang orang tuanya. Setiap saat Anda bisa hadir, setiap saat Anda bisa menikmati masa-masa pertumbuhan mereka. Barangkali inilah impian Anda. Aku ingin lebih punya banyak waktu untuk keluarga, dan untuk itu aku harus memiliki bisnis yang bisa aku jalankan sendiri, yang suatu saat bisnisku memberikan penghasilan kepada saya. Barangkali itu yang mungkin bisa menjadi impian Anda. Nah, Bapak dan Ibu, akhirnya dari apa yang saya jelaskan ini, sebelum Anda melangkah jauh menjalankan bisnis ini, daripada dapat tidak enaknya, daripada bersakit-sakit dahulu mati kemudian, maka sebelum itu terjadi, temukanlah impian Anda. Temukan impian Anda yang betul-betul, yang benar-benar ingin Anda wujudkan, sehingga Anda memiliki alasan yang kuat mengapa Anda harus bertahan, mengapa Anda harus sukses di bisnis NASA. Saya kira itu aja, Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan temukan impian Anda, kejar impian Anda, wujudkan impian Anda. Insya Allah
man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai yang dicita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.